Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yandrika Fernando di channel ini. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas bagaimana kita memburu kerja remote, kerja jarak jauh di LinkedIn ya, linkedin.com. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya teman-teman untuk klik subscribe dulu ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita praktek, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Oke, apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama, mengapa kerja remote? Ya. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan untuk melamar pekerjaan remote di linkedin.com? Yang ketiga, cara melamar pekerjaan di linkedin.com. Yang keempat, pasca melamar pekerjaan. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah share video bagaimana cara mencari ataupun memburu kerja remote di situs techinasia.com ya, dan situs yang lainnya bisa dilihat di sini di atas. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengapa kerja remote? Setidaknya dua alasan ya. Pertama, tren kerja masa kini ya. Sebelum pandemi sebenarnya kerja remote ini sudah populer ya. Namun setelah pandemi ini kerja remote ini makin booming lagi karena masa pandemi ya, kita disuruh untuk di rumah saja. Yang kedua, kerja di mana saja dan kapan saja. Oke. Karena kerja remote ini sistem jarak jauh, kita bisa kerja di rumah ataupun di mana asalkan ada koneksi internet ya. Tentu saja dengan tetap memperhatikan job desk kerja kita masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Apa yang disiapkan? Yang pertama tentu CV kita ya, CV ataupun resume. Apa saja yang isi dari CV kita? Pertama, biodata pribadi kita tentunya, kemudian pendidikan kita, kemudian pengalaman kerja, kemudian keahlian kita, kemudian sertifikat atau penghargaan kita kalau ada ya. Nah, dari ini semua tidak harus semua yang kita punya kita isi. Kalau dari saya, isi saja yang bergengsi ataupun yang besar-besar. Jadi CV itu tidak terlalu panjang ya, karena reviewer ataupun orang yang akan melihat CV kita itu butuh melihat keahlian kita secara umum ya. Oke, kemudian yang kedua, karya atau portofolio. Jadi penting bagi kita yang di dunia kreatif digital ataupun dunia IT itu perlu untuk memiliki karya atau portofolio. Misalnya di bidang programmer, aplikasi-aplikasi yang pernah dikembangkan, yang pernah dibuat, atau di bidang desain grafis, desain-desain yang pernah dibuat, atau di bidang aplikasi mobile, aplikasi mobile yang pernah dibuat. Itu penting gitu ya. Apakah ditaruh di Instagram ataupun ditaruh di github.com untuk programmer, atau ditaruh di website pribadi kita. Itu penting karena nanti akan kita lampirkan, termasuk nanti melampirkan karya kita itu di CV kita gitu ya. Kemudian soft skill, ini nomor 3 nih ya, soft skill. Misalnya bahasa, kalau kita melamar pekerjaan remote di luar negeri, bahasa Inggris tentunya. Kemudian sikap kita, kemudian mental kita, karena kerja remote ini kerja jarak jauh, maka kita harus disiplin, tidak lalai seperti itu. Walaupun bisa bekerja di mana saja kapan saja, kita harus memiliki sikap disiplin dan lain sebagainya. Oke. Nah, cara melamar kerja di LinkedIn ya, setidaknya menurut pengalaman saya nanti ada 3 cara ya. Pertama, langsung lewat aplikasinya, kemudian lewat unggah resume, yang ketiga lewat web perusahaannya. Nanti akan saya jelaskan ataupun kita lihat sama-sama lewat praktek nanti. Kemudian pasca melamar pekerjaan, kita nanti harus cek email, kemudian persiapkan diri untuk tes kita ya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya ya. Oke, linkedin.com ini bisa diakses di situs linkedin.com ya, atau di id.linkedin.com untuk di Indonesia. Nah, tampilan awalnya langsung seperti ini ya, karena memang LinkedIn ini untuk para profesional ataupun sosmednya para pencari kerja lah, atau sosmednya para pekerja gitu ya. Langsung di sini ada 3 menu, search for a job.
ya, cari kerja, kemudian find a person you know, artinya kita mencari teman kita, kemudian kita juga bisa belajar ya. Oke. Di sini ada gabung, artinya kita daftar bagi teman-teman yang belum punya akun, kemudian kita sign in. Kita akan login dulu. Bagi teman-teman yang belum punya akun, silakan klik join now itu ya untuk buat akun. Tapi kalau kita sudah punya akun, kita sign in aja langsung. Ya, ini saya login. Oke, ini saya sudah login ya. Nah, kita harus login untuk bisa mengakses tulisan remote di sini. Oke, kita coba bedah ini ya. Dead post ini adalah pekerjaan itu kapan diumumin sama perusahaannya. Kemudian experience level ini tingkatan kita, apakah kita mau magang, kita itu sebagai baru melamar kerja ataupun udah senior ya. Kemudian company ini kita bisa memilih ya, company ataupun perusahaannya. Kemudian job tipe ini adalah kita mau full time, kontrak, magang, part time, other, sementara, dan atau sukarelawan. Kemudian di sini kuncinya. Kalau kita ingin melamar kerja remote, kita harus menceklis di sini ya. Remote. Coba kita show results. Oke, dia langsung memberikan kerja-kerja remote yang bisa kita lamar. Oke ya. Di sini, nah ini dia yang saya sebut di sini, easy apply. Itu langsung nanti di aplikasinya LinkedIn. Maka kita harus mengisi profil kita sedemikian rupa supaya menarik mungkin. Kemudian under 10 applicants, artinya kita ingin melamar pada pekerjaan yang di bawah 10 pelamarnya, artinya peluangnya itu masih besar. Kemudian in your network, artinya pekerjaan yang dalam ruang lingkup teman-teman kita di LinkedIn. Jadi kalau di LinkedIn ini dinamakan network ya, artinya kita berteman dengan pekerja lain ataupun manajer-manajer, itu artinya kita mencari kerja di lingkungan network kita aja. Oke, kita langsung aja. Di sini sudah remote. Nah, di sini langsung kita lihat promote, ini artinya dia itu iklan ya. Oke, langsung di bawahnya aja. Boleh juga kita bedah ini. Nah, di sini coba kita lihat dia kerjanya data entry operator ya. Perusahaannya Transperfect di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Remote, ini kata kuntinya remote. Oke, di post 3 minggu lalu ya. Nanti waktu ini bisa teman-teman filter di sini ya. Job sini, sorry di mana dia? Dead post ini ya. Oke. Oke, ini tentang company-nya ya. Ini sudah dilamar 143 orang ya. Entry level artinya orang-orang pekerja yang baru melamar bisa gitu ya. Dia kata marketing profesional ini, kami mencari orang dari berbagai background di bidang bisnis, marketing, rumah sakit, kesehatan, CS untuk menjadi video collection project, spesialnya di kalau punya akses di produk-produk kesehatan. Oke. Dan ini bisa dilamar secara remote oleh semua orang gitu ya. Oke, ini full time. Oke, nah situ. Nah, coba kita apply misalnya di sini ya. Kita klik apply di sini. Nah, ini dia yang saya sebut di sini. Di materi ini ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa langsung lewat aplikasi LinkedIn-nya. Bisa nanti kita diarahkan untuk mengupload resume, bisa juga lewat web perusahaannya. Nah, kalau kondisi ini kita diarahkan ke website Transperfect ya. Artinya ini menerapkan ini lewat web perusahaan. Nah, gitu. Lewat web perusahaan. Gitu ya. Nah, setelah kita melamar biasanya ada email masuk ya. Tergantung perusahaan juga apakah dia akan meng-email kita lagi atau tidak, itu terserah dianya, tapi kita cek aja email kita. Kemudian biasanya setelah kita, walaupun kita sudah melakukan ini, melamar lewat aplikasi ataupun upload resume atau lewat web perusahaan, kita akan dites juga, tergantung perusahaannya lagi. Dites, ikuti aja tes-tesnya, misalnya bisa jadi tes online atau tes wawancara. Kalau wawancara online itu bisa via
Skype atau yang lain, kita ikuti aja prosesnya, itu kembali ke perusahaan masing-masing. Oke. Oke ya. Nah, ini bisa kita klik next ya. Kalau kita klik next ya, proses perusahaannya lagi ya. Oke, ini kita mengisi datanya. Penting juga bagi kita untuk melihat perusahaan ini di bidang apa gitu ya. Untuk bekal kita, misalnya untuk tes ataupun untuk wawancara ataupun untuk kebutuhan lainnya. Oke ya, kita coba tes yang kedua. Coba kita tes yang terbaru ya, pas 24 jam. Oke, show result. Oke, kita coba di bidang IT ataupun bidang kreatif digital ya. Oke. Nah, kalau ini nih dia game developer, tapi katanya di sini saya berpengalaman membuat game, artinya kekeliruan ya. Dia melamar tapi bagian jobs ya. Oke, kita cari yang lain. Oke, di sini full stack developer ya. Full stack developer ini programmer yang menghandle seluruh bidang, front end dia, kemudian back end dia juga gitu ya. Coba kita lihat di sini. Satu masih aplikannya, kemudian entry level, kemudian perusahaannya 11-50 karyawan ya. Ini nama perusahaannya Tech Bros ya, bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat Tech Bros di sini, itu profil perusahaannya ya. Oke, ini profil perusahaannya. Ini di bagian telecommunication ya. Oke, ya tugasnya adalah buat karya, creation of digital experience, artinya membuat produk-produk digital ya. Misalnya menggunakan bahasa Java, Spring, React, GraphQL, Docker, dan Azure. Ini IT banget ya, karena memang developer, programmer lebih tepatnya. Pengalaman di satu kerangka kerja front end ya. Misalnya kita bisa satu framework ya. Ini teknis banget. Ini sesuaikan dengan pribadi kita. Kita sesuai nggak kualifikasi kita. Oke, ini dibaca dulu ya. Nah, di sini langsung easy apply, ini dia. Easy apply itu yang saya ini nomor 1, langsung lewat aplikasi. Artinya kita langsung lewat aplikasi di LinkedIn-nya. Jadi LinkedIn kita nyambung ke mereka karena mereka juga punya LinkedIn. Makanya di profil kita kemas. Langsung kita klik easy apply di sini. Oke, ini misalnya standar ya. Kita klik next. Oke, nah ini ya. Ternyata dia langsung nomor 2 nih ya. Oke, langsung sediakan juga CV. Nanti kita upload di sini, nanti kita next kan. Ya. Coba back, maksudnya di sini kita sediakan CV kita dalam bentuk PDF, nanti kita upload, nanti kita lampirkan di sini. Gitu. Kita klik next. Ini nanti coba dijawab aja. Ini tergantung teman-teman lagi ya. Oke, ini nggak saya lanjutin ya. Katanya berpengalaman berapa tahun, kemudian pernah pengalaman gunakan aplikasi bahasa Python nggak gitu. Coba nanti dijawab, nanti kalau sudah nanti kita tinggal send aja. Kalau udah kita send, kembali ke sini, kita cek email, kemudian apakah kita nanti akan dites dan sebagainya. Oke, di sini ada graphic designer ya, 8 jam yang lalu, lumayan ya. Ini semuanya pekerjaan remote, karena kita milih remote ya. Ada marketing designer, oke. Ini kita bisa lihat juga negaranya Indonesia ya. Oke. Oke ya, coba kita pilih anytime. Oke, ada 446 hasil ya. Oke, coba kita pilih luar negeri bisa nggak ya? Oke, di sini cuma Indonesia ya. Nah seperti itu. Coba kita satu lagi, ini lumayan ya. Technical support engineer remote, $100.000 per tahun ya. Asumsinya cross over for work ya, Jakarta. Coba kita klik. Oke. Oke, di sini. Nah, ini dia. Jadi saya sudah apply di sini ya, tapi nggak lulus ya. Udah apply saya. Nanti kita apply, kemudian
kita dikasih email, terima kasih sudah mengapply, nanti kita langsung tes. Tesnya itu pertama tes kemampuan kita, misalnya apakah kamu punya kemampuan ini, kita jawab. Setelah itu nanti kita ada tes psikotes ya, ataupun tes potensi akademik psikotes. Ya misalnya deretan angka, biasa seperti kita melamar pekerjaan ada tes potensi akademiknya ya, ataupun psikotes seperti itu. Tapi saya nggak lulus. Dari 50 soal jawab sekitar 30-an soal, waktu ini 15 menit dan nggak lulus. Nah ini tergantung teman-teman lagi ya, bagaimana teman-teman bisa melewati tes-tes itu, dan teman-teman memiliki kemampuan untuk itu, tinggal ditingkatkan skill-skillnya. Oke, ini terakhir konten designer Share-it ya, teknologi Share-it teknologi. Oke, ini saya sudah apply juga, tapi belum ada email balasan. Ya ditunggu aja ya, apakah di email ataupun di profil LinkedIn kita. Begitu teman-teman cara memburu kerja remote. Sekali lagi, kerja remote ini adalah tren masa kini, maka teman-teman bukan menutup kemungkinan teman-teman akan mendapatkan kerja remote ya. Tinggal kita bagaimana kita mencari yang cocok untuk kita, dan kita terus meningkatkan keahlian kita. Misalnya di bidang teknologi informasi, misalnya bidang programmer, desain, kemudian aplikasi, multimedia, 3D, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan atau komen di bawah. Silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.